Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di part yang ke-7 atau ke-8, ke-7 ya. Kita akan mencoba membuat eh, simbol-simbol di Beamer itu bagaimana melakukan penulisan secara matematis ya di Beamer. Kita mulai dari awal ya. Kita pilih tema, kemudian kita tulis namanya ya. Kemudian coba kita akan mengambil tema yang beda ya. Hmm, Ya ini aja lah ya. Coba kita lihat tampilan seperti apa di sini. Oke, seperti ini. Kemudian simbol matematika bagian pertama. Oke, seperti biasa kita compile terlebih dahulu. Lalu di sini kita bikin subjudulnya, subtitlenya kita part yang ke-7. Misalkan kita ambil sigma atau penjumlahan. Ini kalau saya sih penekanannya bukan di kontennya, tapi ini di sini untuk bagaimana mencoba membuat sebuah simbol-simbol matematika. Kemudian di sini institutnya saya tambahkan program studi, kemudian fakultas, kemudian universitas. Seperti biasa kita compile, lalu kita akan melihat seperti ini. Ini tampilan utama dari Beamer ini. Kemudian di sini saya akan membuat slide pertama, sectionnya. Kita akan membuat simbol matematika. Kemudian baru kita bikin slide pertama. Slide pertama kita akan membuat sigma. Di sini sigma. Kemudian di sini perintah dalam menuliskan simbol matematika ditandai dengan pertama ini kita bikin enumerate untuk itemize aja ya, dalam bentuk list. Itemize pertama tanda dolar. Jadi kalau kita ingin menuliskan simbol matematika ya, jadi di sini, oh iya sebelumnya kita tulis dulu ya, subsectionnya adalah sigma ya. Bagian ini kita akan menuliskan sigma. Tanda dolar ini diapit tanda dolar contohnya seperti ini nih. Contohnya menuliskan misalkan fungsi fx nih. Jadi bisa menambahkan di sebelah kiri itu ada tanda dolar nih, kiri kanannya di sini nih. Mungkin bisa terlihat ya di sini. Di sini nih ada tanda dolar, kita klik aja nih. Di sini klik. Nah, lalu kita tuliskan fx dalam kurung x. Maka akan berbeda tampilan di di sininya, fungsinya akan tulisannya miring nih, fx. Jadi tanda dolar contohnya menuliskan fungsi fx. Kemudian di sini bisa juga dengan atau dengan
menambahkan eh, perintah eh, equation sebagai contoh misalnya gini, begin selalu di begin ya, begin equation. Nah, misalkan di sini misalkan rumus AX kuadrat pangkat 2 nih plus BX plus C sama dengan 0. Perlu diperhatikan bahwa kalau menuliskan fungsinya langsung ke persamaannya cukup dengan ditandai tanda dolar. Tapi kalau equation di sini akan ada persamaan ke berapa, ke 1, ke 2 dan ke seterusnya. Coba kita akan lihat. Ini judulnya bukan ini ya. Bukan sigma ya, pendahuluan dulu ya. Pendahuluan baru di sini ntar sigma. Maka akan kita lihat di sini seperti ini nih. Nah, lihat. Kalau kita perhatikan di sini ada angka 1 nih. Nih, angka 1 menyatakan bahwa perintah dalam menuliskan simbol matematika di sini ada tanda 1 di sini. Persamaan pertama. Tetapi jika ingin menghilangkan maka ekuasinya dikasih bintang nih di sini. Di sini kasih bintang nih. Maka angka 1 di sini akan hilang. Ini akan hilang angka 1 gitu ya. Jadi bintang itu untuk menghilangkan persamaan keberapanya. Kemudian kalau kita ingin menuliskan persamaannya lebih daripada 1 misalkan, kita bisa menggunakan item dengan menambahkan perintah Ejnanari kalau nggak salah ya. Ejnanari gitu ya. Kalau dari tadi ya kan equation nih. Equation, kalau sini Ejnanari kalau nggak salah. Nah, misalkan saya ambil contoh begin langsung tulis saja Eki itu. Nah, di sini ada tulisan Ejnanari. Nah, lalu di sini bedanya dengan equation apa? Kalau equation ini untuk satu baris saja persamaannya, tapi kalau Ejnanari ini bisa lebih dari satu persamaan. Egnarai gitu ya. Salah ini. Egnarai. Jadi saya misalkan bikin persamaan itu misalkan Fx ya Fx. Nah, untuk menuliskan supaya barisnya sejajar setelah sama dengan kita tambahkan dan sama dengan dan. Misalkan di sini kita fungsi AX pangkat 2 simbol pangkat ini ya plus BX plus C gitu ya, maka akan muncul seperti ini. Seperti ini. Tuh, di sini persamaan 2. Nah, di sini ketika saya ingin menuliskan persamaan di bawahnya, maka kita tulis slash. Nah, maka kita akan bisa menuliskan kalau ingin menuliskan persamaannya setelah sama dengan dan lurus dengan tanda sama dengan, maka kita tambahkan aja dan di sini. Dan di sini misalkan saya ingin menuliskan ini misalkan X pangkat 2 plus 3X gitu ya. Min 7 gitu misalkan. Nah, kita compile lagi seperti ini. Nah, di sini bisa terlihat bahwa persamaan di sini menjadi berurut dan ini posisi sama dengannya sejajar, gitu ya. Atau misalkan di sini bisa juga menambahkan ya di sini atau ambil persamaan lain misalkan sama dengan
di sini mx pangkat 2 ditambah nx ditambah r gitu ya, tambah r. Seperti ini persamaannya. Nah, seperti ini ya. Jadi perintah-perintah yang Eignaray ini uh, membuat simbolnya lebih daripada satu simbol matematikanya. Ya, ini yang paling dasar di dalam menuliskan simbol-simbol matematika, gitu ya. Lalu di sini apabila kita ingin menuliskan simbol sigma, gitu ya, sesuatu yang misalkan agak susah gitu ya. Saya bikin slide 2 nih. Misalkan di sini slide 2-nya itu subsection-nya itu sigma, simbol sigma. Jadi misalkan saya biasanya nggak memaksakan untuk menghafal. Saya hilangkan dulu ya ini. Jadi di slide yang kedua ini kita akan menambahkan gitu ya, untuk menuliskan simbol matematika untuk sigma, untuk penjumlahan. Nah, adalah misalkan saya ingin dibikin blok aja, bikin blok gitu ya, simbol sigma gitu ya, maka akan muncul seperti ini nanti di bagian yang kedua. Ini sigma, di sini tadi pendahuluan subsectionnya ya, simbol sigma subsection pendahuluan. Nah, kita lihat bahwa di dalam penjumlahan saya biasanya terbatas penghafalan. Biasanya saya langsung ke Google aja nyari sigma di LaTeX gitu ya. Saya coba, di sini ada banyak sih sebetulnya rumus-rumus yang website yang menyediakan simbol-simbol sigma. Contohnya di sini saya ngambil script yang di rumusstatistik.com. Di sini ada sumber kodenya seperti ini. Kemudian di sini untuk menuliskan penjumlahan, ini perkalian, ini pecahan, kemudian ini integral, ini sigma. Kalau pengen mudah ya di copy seperti ini gitu ya. Tapi kalau mau ditulis silahkan. Misalkan saya akan menuliskan sigma di sini bikin Eignaray ya tadi ya, Eignaray ya. Nah, seperti ini. Coba kita akan lihat ketika dikompil akan seperti apa di sini. Tuh, seperti ini nih XI. Jadi kalau kita lihat XI ini sebetulnya kan sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya sampai dengan N gitu ya. Dan ini sama saja dengan, nah tadi bentuk pecahan, kalau pecahan kan bisa dilihat di sini nih. Tanda per nih, pecahan, ini sama aja dengan N dikalikan dengan N plus 1 dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 2. Oh iya. Jam 11. Iya, seperti ini. Tapi saya ingin menghilangkan simbol apa namanya ini Eignaray ini ya. Jadi saya hilangkan saja. Nah, sebagai berikut, ini contoh sederhana. Ini plus ya, harusnya plus. Plus ya. Nah, seperti ini tuh. Atau kita bedanya Eignaray sama apa namanya sama persamaan yang lain. Kalau saya ingin menuliskannya dalam bentuk bukan dalam bentuk persamaan, misalkan saya ingin bentuknya dalam bentuk begin enumerate itu berarti list, maka jangan lupa ditambahkan tanda dolar ya di sini ya.
maka akan muncul seperti ini tuh. Muncul seperti ini. Seperti ini. Pertama ini, kemudian item yang kedua, misalkan item yang kedua, kalau Anda misalkan agak kesulitan ya tadi copy saja di sini. Tapi kalau udah lancar ya sudah tidak ada masalah ini. Tapi jangan lupa di sini tanda dolarnya ditambahkan. Ini untuk menuliskan simbol bahwa sigma dari mulai 1 sampai dengan n. Saya akan menuliskan di sini apa namanya? Coba ini bukan yang di atas itu bukan xi tapi i harusnya mah. Ini saya akan menuliskan i kuadrat misalkan. Ini i kuadrat. I kuadrat itu seperti ini sama dengan 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 kemudian 3 pangkat 2 dan seterusnya sampai dengan apa? N pangkat 2 kan ini. Pangkat 2 dan ini kita akan lihat hasilnya seperti apa ya. Seperti ini kan ya, hasilnya seperti ini. Dan kalau dibuat persamaan ini sama aja dengan pembagian dari apa? Pembagian dari n dikalikan dengan n plus 2 dalam kurung di sini 2n plus 1 dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 6. Dibagi dengan 6 kompal. Ya, seperti ini. Kalau misalkan Anda ingin menuliskan persamaannya seperti ini, 1 ini, 2 ini, dan seterusnya. Gitu ya. Sigmanya. Begitu juga kalau ingin menuliskan persamaan-persamaan lain. Tapi intinya adalah kalau saya ingin menuliskan integral, misalkan ini slide yang ketiga, misalkan ini. Nah, saya akan menuliskan integral. Ini simbol integral. Saya biasanya tidak menghafal, tapi saya langsung ke tadi ini integral dari sini. Kita tulis aja di sini fungsi integral limit. Nah ya. Jadi tidak dibebankan dengan bagaimana cara menuliskannya. Tapi saya tujuannya adalah bagaimana kita menuliskan konten dalam tulisan yang akan dipresentasikan, lalu kita mencoba mencari sumber-sumber yang lain. Oke, ini slide yang ketiga ya. Slide yang ketiga. Coba kita lihat ketika dikompil seperti apa. Oke, ini sigma karena di sini bloknya ini sigma, ini integral. Nah, integral seperti ini, fx dx. Dan di sini lihat bahwa kalau kita integral lim infinity sampai min infinity sampai infinity fx ya. Di sini kalau kita ingin mengubah misalkan dari coba persamaan yang kedua, misalkan ini persamaan yang kedua, saya ingin menambahkan dari misalkan di sini dari 0 sampai dengan 2 gitu ya. 0 sampai dengan 2. Lalu di sini fungsi fx-nya itu sama dengan misalkan 2x plus 1 gitu ya, dx. Nah, kita lihat di sini hasilnya seperti apa. 2x plus 1, misalkan saya akan kurungin ini. Ada dalam kurung gitu ya. Lalu kita lihat sama dengannya kan kalau diintegralkan itu kita ada batas bawah, batas atas ya. Maka kita lihat kembali tadi hasilnya seperti ini. Jadi di sini fx kita copy aja ya, misalnya ini copy gitu ya. Lalu kita masukkan ke persamaan di sini gitu ya.
Tapi ingat di sini bukan fx, tapi hasil integralnya itu kan sama dengan x pangkat 2 ditambah berapa? Tambah x. Lalu kita lihat ini dari mulai berapa? Dari mulai 0 sampai dengan berapa? Sampai dengan 2. Sampai dengan 2. Coba kita compile, mudah-mudahan tidak ada masalah. Nah, gitu ya. Dan kalau kita mau kurungin ya x kuadrat plus ini, nah kita kurungin, misalkan ini dikurungin, nah, seperti ini. Nah, ini kan artinya integral dari 2x plus 1 dari batas bawahnya 0, batas atasnya 2. Lalu di sini hasilnya x kuadrat ditambah x. Lalu kita masukkan nilainya ini, nilainya itu sama dengan dari dalam kurung 2 kuadrat gitu ya. 2 kuadrat ditambah 2 dikurangi 0 ditambah 0. Jadi jawaban yang benar 4 tambah 2 itu jawabannya 6. Mudah-mudahan tidak ada yang salah ya perhitungan matematiknya ini. Ini kan contoh aja ya. 2 kuadrat dikurangi 0 sama dengan 6. Itu saja mungkin ya pertemuan hari ini, membuat simbol menuliskan simbol-simbol sigma, integral, kemudian simbol-simbol dasar di dalam LaTeX. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.